Bursa ekonomi global yang tidak stabil dan otomatisasi proses produksi disebut sebagai biang gelombang PHK pekerja. Di Indonesia faktor itu diperburuk dengan semakin mudahnya perusahaan mem-PHK pekerjanya. Benarkah itu karena Undang-Undang Cipta Kerja? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Inilah suasana saat ribuan pekerja PT Danbi Internasional melakukan protes dengan memasang tenda di halaman pabrik di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Aksi ini digelar karena lebih dari 2.000 pekerja terancam pemutusan hubungan kerja akibat PT Danbi Internasional dinyatakan pilot. Selain mendirikan tenda, para pekerja juga bergantian piket mengawasi aset perusahaan sebagai bentuk perjuangan sekaligus kekecewaan mereka terhadap perusahaan. PT Danbi Internasional yang sudah puluhan tahun beroperasi di Garut mengalami krisis finansial berkepanjangan yang berujung pilot. Berarti sejauh ini setelah pasang tenda ini ada nggak pihak pabrik sendiri menemui? Belum ada. Ada yang dikasih dari Belum dapat apa-apa. Gaji yang kemarin aja belum dibayar. Berapa lama yang belum dibayar? Yang 1 bulan ya. 1 bulan belum dibayar. Iya. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer alias Noel datang ke lokasi PT Danbi Internasional di Garut, Jawa Barat. Di hadapan pekerja pabrik bulu mata palsu ini, Wakil Menteri Ketenagakerjaan menyatakan negara tidak akan diam melihat kondisi yang dialami PT Danbi Internasional. Kejadian ini benar-benar negara harus hadir. Itu pertama. Kedua, juga ternyata kawan-kawan ini posisinya tidak jelas antara di PHK atau tidak. Di sisi lain kan mereka juga membutuhkan program-program yang sudah disediakan oleh pemerintah terkait misalnya jaminan kehilangan kerja JKP, kedua jaminan hari tua. Nah, ketiga yang nggak kalah penting adalah pesangon mereka, hak mereka tuh gaji mereka dan status itu. Kalau seandainya PHK ini menggantung, itu juga merusak ini mereka. Harapan mereka, dan ini kita sebagai negara tidak akan diam melihat kejadian ini, yang pasti itu. Apa yang terjadi di PT Danbi Internasional menambah daftar panjang PHK yang terjadi di Indonesia. Sebelumnya yang menyita perhatian adalah terjadinya pilot PT Sritex yang berbuntut di PHK-nya lebih dari 10.000 buruh. Sementara itu, PT Sanken Indonesia, produsen peralatan elektronik asal Jepang, juga mengumumkan penutupan pabriknya di Bekasi pada Juni 2025. Keputusan ini mengakibatkan 459 karyawan terkena PHK. Juga mencuat PHK di PT Yamaha Music. Yamaha Music telah mengumumkan penutupan 2 pabriknya di Indonesia, yaitu PT Yamaha Music Product Asia di Bekasi akhir Maret 2025, sedangkan PT Yamaha Indonesia di Pulau Gadung, Jakarta juga akan menghentikan operasionalnya pada akhir Desember 2025. Penutupan kedua pabrik itu diperkirakan akan berdampak pada 1.100 karyawan. Terkait dengan Sanken sama Yamaha juga kan juga sedang ini Pak, jadi sorotan juga ya Pak, karena juga dalam itu kan case by case ya, case by case. Tadi yang saya katakan memang ada beberapa industri kita ya karena kondisi global, kemudian kesulitan pasar dan seterusnya. Ya, kami dari pemerintah kan tetap berharap ya PHK itu adalah langkah terakhir. Kita sedang berkomunikasi sebenarnya yang dengan Yamaha dan Sanken, ya, karena ada beberapa hal yang kita ingin pastikan bahwa proses menuju PHK itu sudah sesuai dengan aturan atau belum. Tapi yang saya katakan tadi di lain sisi kan sebenarnya beberapa industri kan juga tumbuh. Dan ini harus balance. Ya, kalau misalnya Pak, gelombang PHK pada 2025 diprediksi akan lebih besar dari PHK 2024. Pada 2024, Indonesia mencatat 77.965 kasus pemutusan hubungan kerja atau PHK. Provinsi Jakarta mengalami jumlah PHK tertinggi dengan 17.085 pekerja terdampak, diikuti oleh Jawa Tengah dengan 13.130 pekerja dan Banten dengan 13.042 pekerja. Sektor industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar angka PHK dengan total 24.013 pekerja terdampak. Pada 2025 ini, diprediksi gelombang PHK akan lebih besar.
Menurut laporan dari Pusat Analisis Keparlemenan DPR RI, sekitar 280.000 pekerja dari 60 perusahaan di sektor tekstil berpotensi terkena PHK tahun ini. Pemicu gelombang PHK 2025 antara lain kondisi ekonomi global yang tidak stabil, potensi resesi di beberapa negara yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sehingga perusahaan terpaksa melakukan efisiensi dengan pemangkasan jumlah karyawan. Selain itu, teknologi dan otomatisasi dalam proses produksi dan bisnis dapat mengurangi kebutuhan tenaga kerja manusia di beberapa sektor. Faktor lainnya adalah perubahan tren dan kebutuhan pasar yang cepat memaksa perusahaan untuk beradaptasi dan terpaksa melakukan penyesuaian termasuk PHK. Para pekerja semakin rentan terhadap PHK karena Undang-Undang Cipta Kerja atau UU Ciptaker mempermudah perusahaan mem-PHK pekerjanya. Di antara aturan yang memudahkan PHK adalah PHK tidak wajib izin atau persetujuan dari pemerintah atau pengadilan. Pada undang-undang sebelumnya, yaitu di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, jika perusahaan ingin melakukan PHK harus ada proses perundingan antara pekerja dan perusahaan. Jika tidak ada kesepakatan, PHK harus melalui persetujuan Pengadilan Hubungan Industrial. Pada Undang-Undang Cipta Kerja, perusahaan tidak wajib mendapatkan izin atau persetujuan dari pengadilan atau pemerintah. Jika perusahaan sudah memberi pemberitahuan, maka PHK bisa langsung berlaku. Dalam Undang-Undang Ciptaker juga ada pengurangan besaran pesangon. Kemudahan lainnya adalah PHK bisa dilakukan perusahaan yang mengalami kerugian selama 2 tahun berturut-turut atau mengalami force majeure. Selain itu, pekerja yang melakukan kesalahan berat bisa di-PHK tanpa harus melakukan putusan pengadilan terlebih dahulu. Padahal di aturan lama PHK harus melalui beberapa tahapan pemanggilan karyawan secara resmi. Sekarang, perusahaan cukup memberikan pemberitahuan PHK tanpa perlu tahapan berbelit. Undang-Undang Ciptaker yang mempermudah dilakukannya PHK dan sejumlah kondisi lain membuat gelombang PHK tahun ini dan ke depan akan semakin banyak. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dituntut serius memitigasi potensi gelombang PHK ini. Jika tidak, ekses sosial ekonominya akan serius. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.